Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian dengan mereview film yang berjudul Encounter of the Spooky Kind 2. Film ini menceritakan seorang siswa seni bela diri yang akan menikah dengan putri pemilik kedai teh. Murid itu berjuang untuk melindungi calonnya dari godaan seseorang yang sangat kaya raya yang juga menginginkan anak dari pemilik kedai teh itu. Persaingan kedua pria itu meningkat menjadi pertempuran supernatural besar-besaran setelah pria kaya itu meminta bantuan kepada seorang penyihir jahat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke lah sob, tanpa banyak spoiler di awal, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria dan wanita yang sedang berlarian dikejar oleh para warga. Lalu mereka bertemu dengan guru mereka, siapa lagi kalau bukan Guru Gao. Dua orang itu pun masuk dan bersembunyi di sebuah rumah yang sudah tak berpenghuni. Kemudian datanglah para warga di sana yang sedang mencari keberadaan pasangan tadi. Guru Gao pun mengatakan jika pasangan itu berlari ke hutan. Mereka pun mencarinya ke hutan. Pria ini bernama Samohung, sedangkan wanitanya bernama Mimi. Guru Gao meminta agar mereka tinggal dulu di tempat itu. Setelah itu, Samohung dan Mimi beristirahat di tempat itu. Namun saat mereka berdua sedang beristirahat, tiba-tiba saja datang sosok vampir yang mendekati mereka. Ternyata vampir ini merasa birahi nih karena melihat sosok Mimi yang sangat cantik. Alhasil terjadilah pertarungan antara Samohung dan vampir tersebut. Dan ternyata Samohung ini hanya sedang bermimpi saja nih. Setelah itu, Guru Gao mengajak kedua muridnya untuk minum teh di kedai milik Tuan Zhu. Nah, Tuan Zhu sendiri merupakan ayah dari Mimi, yang berarti calon mertua dari Samohung. Di sini, Tuan Zhu meminta bantuan kepada Guru Gao untuk menolong seorang kokinya yang mengalami luka bakar. Sementara Samohung dan Mang Hoi naik ke atas untuk menemui Mimi. Namun ketika mereka sudah sampai atas, Samohung melihat jika Mimi sedang digoda oleh Lansi, seorang pemuda kaya raya yang ada di kota itu. Saat Mimi akan mengantarkan teh milik Lansi, Samohung pun menghentikannya dan menggantikannya untuk mengantarkan teh itu kepada Lansi, sekaligus memperingatkan untuk tidak mengganggu Mimi lagi. Mendengar hal itu, Lansi pun tak terima dan alhasil Samohung langsung menantang Lansi untuk berduel di luar kedai. Nah, Lansi yang sangat panik ini langsung meminta bantuan kepada dukun pribadinya. Sang dukun lalu memberikan biji hitam yang dikunyah monyet agar dirinya bisa bertarung layaknya monyet. Dan benar saja, Samohung dibuat repot oleh bela diri Lansi yang mirip dengan gerakan dari sang monyet. Di tengah pertarungan, Mang Hoi akhirnya menyadari bahwa kehebatan Lansi merupakan ilmu sihir dari dukun pribadinya. Alhasil, dia membawakan seekor anjing untuk menangkal sihirnya tersebut. Lalu hasilnya, Samohung mampu untuk mengalahkan Lansi. Melihat semua keributan itu, Tuan Zhu memarahi Samohung dan mengancam akan membatalkan pernikahannya dengan Mimi. Jika Samohung ingin menikahi Mimi, Tuan Zhu menyuruh agar Samohung memberikannya 60 kue dan 600 ekor ayam sebelum merayakan pernikahannya. Setelah itu, mereka bertiga pun kembali pulang ke kuilnya.
Nah, karena merasa kasihan nih dengan Samohung, Guru Gao memberikannya uang untuk modal usaha. Guru Gao juga menyarankan agar Samohung membeli kios milik temannya yang ada di pasar untuk berjualan agar bisa mendapatkan modal membeli permintaan Tuan Chu. Samohung pun berterima kasih dan bergegas untuk mencari teman Guru Gao itu. Di malam harinya, Samohung dan Mang Hoi menggelar acara pembukaan kios mereka. Tapi naas, tidak ada satupun orang yang makan di kios itu. Tak lama berselang, Guru Gao datang dan terus menyemangati kedua muridnya itu. Saat Samohung menawarkan dagangannya itu kepada Guru Gao, namun Guru Gao malah menolaknya karena dia sudah memesan tempat di restoran seberang. Kemudian, pada tengah malam, Samohung yang masih berjualan mendapatkan pelanggan pertamanya, yaitu seorang wanita. Namun saat wanita itu pergi, Samohung baru sadar kalau uangnya berubah menjadi kertas biasa, yang berarti wanita yang barusan adalah seorang hantu. Samohung yang kesal, ia pun langsung mengejar dan akan menghajarnya. Saat sudah sampai di rumah si hantu, Samohung melihat jika hantu tersebut sedang menyuapi ibunya. Setelah hantu itu keluar, Samohung pun langsung menyerang menggunakan ranting. Si hantu yang bernama Quan Xiao mengatakan jika dia terpaksa melakukannya demi memberi makan ibunya. Tak berselang lama, ibunya pun memanggil namanya, dan Quan Xiao memohon kepada Samohung agar tidak memberitahu ibunya jika dirinya sudah mati, sekaligus meminta Samohung mengaku sebagai sepupunya di depan sang ibu. Tak punya pilihan, Samohung pun menuruti permintaan dari Quan Xiao. Bukan hanya itu, Quan Xiao juga mengatakan jika Samohung mengajak mereka untuk main ke rumahnya. Mengetahui jika Samohung menyembunyikan hantu, Mang Hoi pun langsung menemui Quan Xiao. Dia meminta agar Samohung dijadikan orang yang kaya, namun Quan Xiao tak sanggup, karena kaya dan miskin hanyalah kuasa dari Tuhan. Lalu, di malam harinya, Guru Gao akhirnya mengetahui jika kedua muridnya itu menyembunyikan hantu di rumah mereka. Alhasil, terjadilah beda pendapat antara Samohung dan Guru Gao yang berniat membasmi hantu tersebut. Karena kejadian itu, Guru Gao kecewa dan tidak mengakui Samohung lagi sebagai muridnya. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja hujan turun sangat lebat. Guru Gao merasa sangat tak menyangka jika muridnya berani melawan hanya untuk membela sang hantu. Mang Hoi pun menjawab jika orang suci saja bisa bersalah, apalagi Guru Gao. Mendengar hal itu, Guru Gao pun mengatakan jika memang dia bersalah, biarlah petir yang menyambarnya. Setelah itu, Guru Gao pun mengaku salah dan kembali menemui Samohung dan Quan Xiao. Ia langsung meminta maaf dan mengatakan jika manusia dan hantu tidak bisa untuk hidup bersama. Namun dia punya cara lain dan akan membawa mereka menuju kuilnya untuk menyatukan yin dan yang mereka. Sebelum pergi, karena merasa bersalah telah memukul gurunya, Samohung pun meminta agar Guru Gao membalas pukulannya tadi. Tapi ia meminta agar tidak terlalu keras. Namun Guru Gao malah mengeluarkan semua tenaganya nih. Di sisi lain, terlihat Lansi dan dukunnya sedang melakukan sebuah ritual. Lansi ingin menyantet Samohung menggunakan metode tanggal lahirnya.
dan merasa kepepet, Samahung pun melepaskan roh dari raganya. Nah, saat rohnya keluar inilah sang dukun dan Lansi menangkapnya dan memasukkannya ke dalam tubuh seekor babi. Keesokan harinya, Mang Hoi mendapati Samahung yang seperti orang gila karena tatapannya yang kosong dan berbicara seenaknya. Setelah diperiksa Guru Gao, ia berspekulasi jika roh Samahung telah keluar dari raganya. Lantas, dia menyuruh agar Quan Xiao memasuki raga Samahung terlebih dahulu, sementara Guru Gao akan mencari roh Samahung. Malam harinya, beraksilah Guru Gao dan Mang Hoi mencari keberadaan roh Samahung, sedangkan Quan Xiao berada di kuil untuk berdoa agar Guru Gao bisa menemukannya. Tak berselang lama, datanglah dukun jahat itu ke kuil. Sedangkan Lansi memanggil Tuan Chu untuk melihat kondisi menyedihkan menantunya itu. Lalu menyadari jika Quan Xiao merasuki raga dari Samahung, si dukun pun melancarkan serangan. Setelah Quan Xiao kalah, Tuan Chu pun datang. Lansi mengatakan jika Samahung menjadi gila karena telah dirasuki oleh hantu Quan Xiao. Saat si dukun akan menghabisi Quan Xiao, tiba-tiba saja datanglah Guru Gao yang sudah menemukan roh Samahung. Alhasil, Guru Gao pun mengembalikan roh itu ke dalam raga aslinya. Setelah semuanya selesai, Mimi menanyakan kepada Guru Gao, siapakah sebenarnya yang telah melakukan semua ini? Guru Gao menjawab jika mereka akan tahu semuanya setelah matahari terbit esok. Lalu setelah itu, si dukun, Lansi, dan juga Tuan Chu pun pergi dari sana. Nah, karena takut aksinya terbongkar, si dukun mempunyai rencana dan menyuruh Lansi untuk mengundang Tuan Chu ke rumahnya untuk diberikan minuman yang beracun. Usai meminumnya, Tuan Chu pun bisa dikendalikan oleh si dukun. Alhasil, Samahung pun menjadi korban kebrutalan dari Tuan Chu yang sudah dikendalikan itu. Tapi semua itu bisa dihentikan oleh Guru Gao yang langsung menyadarkan Tuan Chu. Kemudian, Guru Gao menyiapkan ritualnya untuk melakukan serangan balik kepada sang dukun. Usai si dukun kalah, Guru Gao menyadari jika perut Tuan Chu mulai membesar nih. Guru Gao mengatakan jika ini adalah efek dari racun dari sang dukun. Nah, karena hanya dialah yang punya penawarnya, akhirnya Guru Gao dan kedua muridnya pergi mendatangi si dukun. Setelah sampai, Guru Gao langsung mengancam si dukun itu untuk segera memberikan obat penawarnya jika ia ingin selamat. Tentu saja, si dukun langsung menolaknya. Lagi pula, obat penawarnya sudah masuk ke perut Lansi. Selain itu, si dukun membangkitkan mayat-mayat peliharaannya untuk menyerang Guru Gao dan kedua muridnya. Pada akhirnya, sang dukun pun tewas terbakar. Dan karena obat penawarnya sudah dicerna, maka dengan terpaksa Tuan Chu harus meminum air kencing dari Lansi. Dan film pun tamat. Oke sob, itulah rangkuman dari film ini. Nah, menurut sobat bagaimana nih ceritanya? Bagusan yang mana? Yang satu atau yang dua? Kalau Mimin sih milih yang dua karena ada Guru Gao di sana. Nah, terima kasih sudah menonton ya sob. Dan sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.